Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Atma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi dan pencegahannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya korosi. Yang kedua, untuk memahami jenis-jenis korosi dan cara pencegahannya. Korosi adalah suatu proses perusakan atau penghancuran material logam akibat bereaksi secara kimia dengan lingkungan sekitarnya, yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu suatu hal atau material logam yang menjadi rapuh atau kasar dan mudah hancur. Proses terjadinya korosi terjadi melalui redoks, di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya merupakan oksida atau karbonat. Karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat atau merah dengan rumus kimia Fe203 atau Xh20. Oksida besi atau karat dapat mengelupas sehingga secara bertahap permukaan yang baru terbuka itu mengalami korosi. Yang kedua ada rumus kimia karat besi adalah Fe203.Z.Xh20, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Proses korosi terhadap logam bila sudah terjadi tidak dapat dihentikan lagi kecuali dalam pencegahannya. Faktor penyebab korosi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari lingkungan. Faktor internalnya adalah kemurnian bahan, yang kedua adalah struktur bahan dan kristal, teknik pencampuran bahan, yang keempat ada teknik pembekuan bahan, yang terakhir ada teknik praktik dan unsur pengotor dalam logam. Ada faktor eksternalnya yaitu kelembapan udara atau air, uap air, yang kedua ada adanya oksigen, yang ketiga ada lautan elektrolit, yang keempat ada suhu, yang kelima ada permukaan yang tidak rata. Jenis-jenis korosi yaitu yang pertama adalah korosi seragam. Korosi ini umum terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang panas pada permukaan logam. Pencegahannya, A. Menggunakan material yang tepat dan pelapisan. Yang B. Ada inhibitor suatu zat yang ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil di lingkungan untuk menurunkan laju korosi. Yang ketiga adalah proteksi katodik. Korosi terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam suatu elektrolit sehingga logam yang anodik dan akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama adalah berisolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua adalah pasang proteksi katodik. Yang ketiga adalah penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Yang ketiga adalah jenis korosi celah, yaitu korosi ini yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi. Penyebabnya adalah adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap joint atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau kepada rivet. Pencegahannya adalah sangat sulit karena cara lain dengan mengondisikan dalam kelembapan yang rendah. Yang keempat adalah korosi sumuran. Korosi mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam diameter lubang relatif kecil. Jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukur secara kuantitatif. Pencegahannya adalah dengan memilih material yang tahan terhadap korosi sumur. Yang kelima adalah korosi batas butir. Korosi ini terjadi akibat adanya ketidakmurnian di atas butir, bertambahnya salah satu dari logam atau elemen panduan di atas butir, yaitu pengurangan salah satu elemen panduan di batas butir. Contoh peristiwa sensitif. Jenis-jenis korosi yaitu yang pertama adalah korosi seragam. Korosi ini umum terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang panas pada permukaan logam. Pencegahannya, A. Menggunakan material yang tepat dan pelapisan. Yang B. Ada inhibitor suatu zat yang ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil di lingkungan untuk menurunkan laju korosi. Yang ketiga adalah proteksi katodik. Korosi terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam suatu elektrolit sehingga logam yang anodik dan akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama adalah berisolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua adalah pasang proteksi katodik. Yang ketiga adalah penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Yang ketiga adalah jenis korosi celah, yaitu korosi ini yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi. Penyebabnya adalah adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap joint atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau kepada rivet. Pencegahannya adalah sangat sulit karena cara lain dengan mengondisikan dalam kelembapan yang rendah.
Yang keempat adalah korosi sumuran. Korosi mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam diameter lubang relatif kecil. Jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukur secara kuantitatif. Pencegahannya adalah dengan memilih material yang tahan terhadap korosi sumur. Yang kelima adalah korosi batas butir. Korosi ini terjadi akibat adanya ketidakmurnian di atas butir, bertambahnya salah satu dari logam atau elemen panduan di atas butir, yaitu pengurangan salah satu elemen panduan di batas butir. Contoh peristiwa sensitasi yaitu sensitizing. Yang keenam adalah korosi retak tegangan. Korosi ini disebut juga dengan stress corrosion cracking, yaitu crack yang disebabkan oleh tegangan, tarik, tensil stress atau korosi yang spesifik. Pencegahannya yaitu proteksi katodik, menurunkan beban atau tenaga yang bekerja, menghilangkan zat-zat yang korosif, atau pelapisan coating, dan soot blasting untuk memastikan tenaga sisa tekanan. Yang ketujuh ada korosi erosi, yaitu proses korosi yang dipercepat dengan adanya gesekan antara fluida korosif dengan permukaan logam. Pencegahannya yaitu melepas pelapisan coating dengan permukaan yang keras, proteksi katodik. Yang ke-8 ada korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadinya kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap dan pengobaran minyak. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara A. menggunakan inhibitor, yang B. memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi, yang terakhir yaitu memilih bahan yang tepat atau memiliki bahan yang kuat korosi. Pencegahan korosi dapat dikontrol dengan berbagai cara. Pertimbangan utamanya adalah masalah ekonomi, terutama akibat yang ditimbulkan. Kontrol terhadap korosi meliputi: yang pertama adalah pemilihan material, logam dan non-logam. Yang kedua adalah pelapisan, logam organik dan non-organik. Yang ketiga adalah desain, menghindari konsentrasi tegangan, menghindari kontak dengan logam tidak sejenis. Yang terakhir adalah menghindari adanya jebakan air. Yang keempat dengan proteksi katodik dan anodik. Yang kelima, kontrol lingkungan, temperatur, konsentrasi oksigen, dan lain-lain. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya tentang korosi dan pencegahan. Kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.